Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan dibahas adalah apa itu transistor, bahan pembuat transistor dan jenisnya, cara mengukur transistor, daerah aktif saturasi cut-off, konfigurasi transistor bipolar, tegangan bias transistor, fungsi transistor sebagai saklar penguat tegangan dan arus. Apa itu transistor? Transistor adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi sebagai penguat, penyarah, pengendali mixer, dan osilator. Bahan pembuat transistor dan jenisnya. Transistor pada umumnya terbuat dari bahan semikonduktor seperti germanium, silikon, dan gallium arsenide secara umum. Transistor dapat dibagi menjadi dua kelompok jenis, yaitu transistor bipolar BJT dan Field Effect Transistor (FET). Struktur dasar transistor. Pada dasarnya, transistor adalah komponen elektronika yang terdiri dari tiga lapisan semikonduktor dan memiliki tiga terminal kaki, yaitu terminal emitor yang disingkat dengan huruf E, terminal base (basis) yang disingkat dengan huruf B, serta terminal kolektor yang disingkat dengan huruf C. Berdasarkan strukturnya, transistor sebenarnya merupakan gabungan dari sambungan dua dioda dibagi menjadi dua tipe, yaitu transistor tipe NPN dan transistor tipe PNP. Mengukur transistor dengan multimeter analog. Cara mengukur transistor PNP dengan multimeter analog: 1. Atur posisi saklar pada posisi OHM kali 1K atau kali 10.000. 2. Hubungkan prob merah pada terminal basis dan prob hitam. 3. Pada terminal emitor E, jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Pindahkan prob hitam pada terminal kolektor C jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Cara mengukur transistor NPN dengan multimeter analog. Atur posisi pada OHM 1000 atau 10.000. Hubungkan prob hitam pada terminal basis B dan prob merah pada terminal emitor. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. 3. Pindahkan prob merah pada terminal kolektor. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Catatan: jika tata letak prob dibalikkan dari cara yang disebutkan di atas, maka jarum pada multimeter analog harus tidak akan bergerak sama sekali atau open. Emitor sama dengan semikonduktor tipe P sama dengan anoda pada dioda. Basis semikonduktor tipe N sama dengan katoda pada dioda. Kolektor sama dengan semikonduktor tipe P sama dengan anoda pada dioda. Daerah aktif, cut-off, saturasi. Daerah aktif transistor dikatakan bekerja pada daerah aktif karena transistor selalu mengalirkan arus dari kolektor ke emitor walaupun tidak dalam proses penguatan sinyal. Hal itu ditunjukkan untuk menghasilkan sinyal keluaran yang tidak cacat. Daerah aktif terletak antara daerah jenuh, saturasi, dan daerah mati, cut-off. Daerah saturasi adalah kondisi di mana transistor mengalirkan arus secara maksimum dan kolektor ke emitor sehingga transistor tersebut seolah-olah short pada hubungan kolektor emitor. Pada daerah ini, transistor dikatakan menghantar maksimum sambungan CE terhubung maksimum, maka IC sama dengan VCC per RC. Pada daerah saturasi, transistor dapat dianalogikan sebagai saklar tertutup. Daerah cut-off adalah kondisi di mana transistor menyumbat pada hubungan kolektor emitor. Daerah cut-off sering dinamakan sebagai daerah
mati karena pada daerah kerja ini transistor tidak dapat mengalirkan arus dan kolektor ke emitor. Daerah cut off merupakan titik di mana arus berhenti menghantar atau titik di mana IC sama dengan 0. Pada daerah cut off, transistor dapat dianalogikan sebagai saklar terbuka pada hubungan kolektor emitor. Tabel 1. Daerah kerja transistor berdasarkan tegangan bias. Daerah kerja aktif, mati, cut off, jenuh, saturasi. Bias emitor basis maju, mundur, maju. Bias kolektor basis mundur, mundur, maju. Konfigurasi transistor bipolar. Konfigurasi common base atau bisa disebut juga basis bersama adalah konfigurasi yang kaki basisnya digroundkan dan digunakan bersama untuk input maupun output. Pada konfigurasi common base, sinyal input dimasukkan ke emitor dan sinyal outputnya diambil dari kolektor. Konfigurasi common base ini menghasilkan penguatan tegangan antara sinyal input dan sinyal output. 2. Konfigurasi common kolektor bisa disebut juga kolektor bersama. Pada konfigurasi common kolektor, input diumpankan ke basis transistor sedangkan outputnya diperoleh dari emitor transistor, sedangkan kolektornya digroundkan dan digunakan bersama untuk input maupun output. Common kolektor ini memiliki fungsi yang dapat menghasilkan penguatan arus namun tidak menghasilkan penguatan tegangan. 3. Konfigurasi common emitter bisa disebut juga emitor bersama. Common emitter adalah konfigurasi transistor di mana kaki emitor transistor digroundkan dan digunakan bersama untuk input dan output. Pada konfigurasi common emitter ini, sinyal input dimasukkan ke basic dan sinyal outputnya diperoleh dari kaki-kaki kolektor. Konfigurasi transistor dengan common emitter ini menghasilkan penguatan tegangan dan arus antara sinyal input dan sinyal output. Membuat tegangan bias transistor. Bias transistor adalah proses penguatan tegangan operasi DC atau kondisi arus ke tingkat yang benar sehingga setiap sinyal input AC dapat diperkuat dengan benar oleh transistor. Titik bias yang benar untuk transistor bipolar, baik transistor NPN atau transistor PNP, umumnya terletak di antara dua ekstrem sehubungan dengan itu menjadi sepenuhnya on atau sepenuhnya off. Di sepanjang garis bebannya, titik operasi pusat ini disebut titik operasi diam atau singkatnya titik min Q. Transistor sebagai switching atau saklar. Komponen elektronika bernama transistor bisa kita gunakan sebagai saklar elektronika yang sifat kerjanya mirip seperti saklar mekanik pada umumnya seperti saklar lampu rumah tangga, sehingga fungsinya pun akan sama, yaitu menghubungkan antara sumber energi dengan beban untuk mengaktifkan beban itu sendiri. Transistor yang bisa Anda gunakan untuk switching adalah jenis NPN dan PNP. Aliran arus dan elektron untuk jenis transistor NPN-nya adalah sebagai berikut. Pada gambar A, saat saklar terbuka, maka tegangan basis emitor dan transistor adalah 0 volt, sehingga arus yang mengalir dari basis ke emitor juga 0 ampere, dan kondisi ini menyebabkan transistor tidak aktif. Pada gambar A dapat ditarik kesimpulan bahwa transistor dalam posisi terbuka dan pada kaki manapun. Jika diukur dengan ampermeter, arusnya adalah 0 volt. 2. Pada gambar B, saat saklar terhubung atau posisi close, maka arus dari baterai akan melewati transistor menuju basis dan kembali ke tutup negatif. Baterai melewati diode basis emitor dari transistor. Pada pin basis transistor cukup untuk mengoperasikan transistor, maka transistor dalam posisi aktif, sehingga elektron akan dapat mengalir dari kutub negatif baterai menuju lampu dan kembali ke kutub positif baterai, dan lampu akan menyala. Fungsi transistor sebagai penguat arus. Fungsi ini sama dengan penguat common emitter adalah
penguat yang kaki emitor transistor digroundkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki kolektor. Contoh rangkaian ada pada gambar di bawah ini. Kesimpulannya, besar arus yang melewati kolektor pada kaki terminal transistor NPN ini dalam kurung IC adalah sebanding dengan arus yang melewati kaki terminal basis dalam kurung IB, dan arus yang lebih kecil di kaki basis mengatur arus yang lebih besar melewati kaki emitor sehingga menghasilkan penguatan arus di kaki emitor. Analoginya, arus di kaki basis seperti keran yang mengatur arus yang akan melewati kaki emitor. Arus yang mengalir dari basis bisa kita atur atau ubah, misalnya dengan menambahkan resistor, sehingga arus dari kaki basis bisa lebih bervariasi, dan ini akan menghasilkan sinyal atau arus keluaran yang berubah menjadi sinyal atau penguatan sinyal pada kaki emitor. Udah dibalas. Fungsi transistor sebagai penguat tegangan. Penguat tegangan sama dengan penguat common base adalah penguat yang kaki basic transistor digroundkan, lalu input dimasukkan ke emitor dan output diambil pada kaki kolektor. Penguat common base mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Common base biasanya banyak digunakan pada rangkaian penguat frekuensi tinggi di atas 10 MHz yang mengutamakan penguatan tegangan dibandingkan dengan penguatan arus. Selain itu, karena konfigurasi dengan common base memiliki impedensi masukan yang rendah, maka konfigurasi ini tidak cocok untuk rangkaian penguat frekuensi rendah. Dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.